Selamat siang, Prof. Rizky dan teman-teman semuanya. Kenalkan kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang salah satu topik yang kita akan bahas pada hari ini, yaitu Designing Whistleblowing Policy and Regulation for High Context Cultures, yang studinya ada di Indonesia. Di sini, saya sendiri, anggota-anggota kami adalah saya sendiri, Devon Yukesi dengan NIM 202 dan Mas Kanfani dengan NIM material 015. Bisa di next, Mas? Baik. Jadi sebenarnya apa sih yang kita bahas pada hari ini? Jadi yang kita bahas pada hari ini adalah whistleblowing atau pengungkapan pelanggaran. Nah, sederhananya ini adalah tindakan di mana seorang anggota organisasi melakukan praktik ilegal atau tidak bermoral di tempat kerjanya. Nah, konteks yang akan kita gunakan sebagai studi kasus ini adalah di Direktorat Jenderal Pajak Indonesia. Nah, kita akan melihat kaitan antara whistleblowing dengan praktik penyuapan atau bribery, di mana latar belakang mengapa sih DJP menjadi sorotan adalah karena beberapa tahun lalu publik dihebohkan oleh sebuah kasus fenomenal, yaitu kasus Gayus Tambunan. Nah, kasus atau kita bisa sebut kasus Gayus saja lah. Ini adalah kasus di mana seorang pegawai pajak pangkat rendah yang terbukti menerima miliaran rupiah karena dia membantu perusahaan menghindari sebuah pajak. Nah, kasus ini memicu sebuah dugaan bahwa pada publik tentunya tentang adanya suatu hal atau mafia pajak yang beroperasi di dalam sistem yang sistemik. Nah, disinilah letak masalah utamanya. Jika pelanggaran terjadi, mengapa sih sebenarnya sulit untuk diangkatkan dari dalam? Nah, penelitian ini dalam hal ini menelitikan dua hal utama, dua alasan utama di mana yang pertama, regulasi tertulis yang ada di saat ini itu terbukti tidak efektif untuk mendorong pelaporan. Kedua, mayoritas studi whistleblowing yang ada di dunia itu didominasi oleh studi berlatar belakang budaya Barat. Nah, ini tuh nggak bisa kita terapin karena Indonesia adalah budaya high context atau dia punya budaya yang high context di mana dinamika sosial, rasa sungkan, dan hubungan interpersonal itu memainkan peran yang sangat berbeda. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk beralih dari sekedar melihat hukum dan mulai untuk menginvestigasi faktor-faktor non-hukum, utamanya faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi niat atau intensi seseorang atau individu untuk melapor. Bisa di next, Mas. Nah, sekarang mari kita dalamin bahwa studi konteks atau justifikasi kenapa kita tidak bisa hanya bergantung pada sistem hukum yang ada. Yang pertama adalah kita perlu memahami bahwa lingkup masalah penyuapannya. Nah, materi ini menyorot bahwa masalahnya bukan hanya grand bribery atau penyuapan skala besar, tapi justru penyuapan level rendah atau yang sekedar tipping, pemberian uang rokok yang bisa kita lakuin, makanan gratis atau tiket dalam budaya high context kita itu dianggap sangat berbahaya karena praktik-praktik kecil ini yang seolah dianggap lumrah, inilah yang dikhawatirkan dapat mengundang penyimpangan yang lebih besar jika terus dibiarin. Nah, kedua adalah kegagalan sistem hukum itu sendiri. Ada kelemahan fundamental dalam hukum whistleblowing di Indonesia, baik dalam prinsip maupun implementasinya. Regulasi yang ada itu tidak memiliki jaminan anonimitas atau kerahasiaan yang memadai, serta tidak memiliki prosedur pelaporan yang jelas. Nah, kelemahan ini diperparah di level kelembagaan, di mana lembaga perlindungan saksi dan korban atau LPSK dilakukan tidak efektif. Karena mereka menghadapi masalah kekurangan dana, jangkauan geografis yang terbatas karena Indonesia ini mulai luas, dan yang paling krusial, independensinya itu diraguin akibat adanya keterlibatan politik. Lalu yang kesimpulan logisnya dari semua ini adalah karena regulasi formal dan kelembagaan di kita itu terbukti lemah, maka menjadi sangat penting bagi kita untuk memahami faktor-faktor yang di luar dari hukum, dari kelembagaan ini sendiri. Maka kita harus melihat faktor psikologisnya, sosialnya, budayanya yang sebenarnya mempengaruhi niat karyawan untuk melapor. Saya next, Mas. Nah, baik, jika kita udah memahami bahwa hukum saja nggak cukup, lalu bagaimana kita menganalisis masalah ini dari sisi non-hukum? Nah, disinilah kita masuk ke dalam kerangka konseptual atau konseptual framework dalam penelitian ini. Di materi ini itu nawarin sebuah model analisis utama, yaitu PBT atau Planet Behavior Theory. Nah, PBT ini digunakan untuk memprediksi apa yang membentuk niat atau intention seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, penting untuk dicatat adalah fokusnya itu pada niat ya, untuk melapor, bukan tindakan aktualnya. Karena whistleblowing ini sendiri adalah whistleblowing aktual ini sendiri adalah aktivitas yang sangat sensitif karena biasanya tersembunyi dan sulit untuk diteliti secara langsung. Nah, berdasarkan
Planet Behavior Theory, intensi itu ditentukan oleh tiga faktor utama. Yang pertama ada attitude atau sikap. Ini adalah keyakinan moral pribadi kita. Apakah saya merasa melapor dari tindakan yang benar? Apakah ini penting untuk kepentingan publik dan sebagainya. Lalu ada faktor yang kedua, di mana norma subjektif atau subjektif norm. Ini adalah tekanan sosial yang kita rasain. Apa kata orang-orang penting di sekitar saya yang kita, misalnya kayak apa sih kata-kata orang penting di sekitar saya seperti atasan, rekan kerja, atau keluarga? Apakah mereka akan mendukung tindakan yang saya lakukan selanjutnya gitu? Lalu yang ketiga adalah yang sering kali menjadi penentu adalah kontrol perilaku yang dirasakan oleh Perceived Behavior Control atau BBC. Nah, BBC adalah persepsi kita tentang seberapa mudah atau sulitnya melapor. Pertanyaannya bukan lagi benar atau salah aja buat kita, tapi bisakah kita ngelakuinnya? Nah, faktor BBC inilah yang sangat bergantung pada dua ekspektasi utama. Yang pertama adalah jaminan bahwa saya yang melapor akan dilindungi dari pembalasan, nggak bakal diapa-apain setelah ngelapor. Dan yang kedua adalah jaminan bahwa laporan saya itu akan diselidiki secara serius, bukan hanya sekedar angan-angan semata. Bisa di next ya. Nah, jadi di sini kita akan bahas tentang PBC atau Perceived Behavior Control secara lebih lanjut. Nah, kayak misalkan kita tadi ngomong tentang attention, di sinilah budaya organisasi itu perannya sangat besar. Karena budaya inilah yang akan bentuknya PBC, akan membentuk persepsi PBC, Perceived Behavior Control pada karyawan. Nah, budaya ini nggak dibentuk oleh poster di dinding atau yang biasa slogan-slogannya diucapin, tapi oleh perilaku yang kita lihat dari pemimpin sehari-hari. Nah, kita lihatnya dari enam mekanisme. Yang paling pertama adalah attention atau perhatian. Ini adalah fokus dari pemimpin itu sendiri. Jika seorang pemimpin itu memberi pesan yang bertentangan, misalnya mendorong lapor tapi terlihat tidak serius ketika kita ngelaporin atau nggak ngelanjutin apa yang kita omongin, nah itu bawahan tuh jadi bingung. Kurangnya perhatian serius ini jadi yang akan melemahkan niat untuk karyawan untuk melapor selanjutnya. Lalu yang kedua adalah reaksi terhadap krisis. Nah, cara seorang pemimpin untuk merespon krisis adalah sinyal yang biasa dilihat oleh karyawan paling kuat. Jika pemimpin bereaksi secara defensif atau menyalahkan orang lain, seperti dalam kasus tadi yang dijelaskan di ini ada Enron, karyawan akan segera menangkap sinyal bahwa perilaku tidak etis ini dilindungi di organisasi. Lalu yang ketiga adalah alokasi sumber daya atau resource allocation. Sederhananya, kemana uang atau anggaran perusahaan ini dilakukan, dialokasikan itu di mana sih sebenarnya? Jika anggaran ini lebih fokusnya kepada hiburan, maka bisnis daripada standar etika karyawan akan menimbulkan bahwa tujuannya adalah menghalalkan segala cara gitu. Lalu yang keempat adalah role modeling. Nah, pemimpin itu bagi karyawan itu adalah panutan. Namun ada temuan yang menarik bahwa banyak karyawan yang mengeluh tentang toxic leader tetapi sangat sedikit yang berani untuk berhenti atau apa yang ngomongin ke mereka untuk berhenti. Nah, adanya toleransi kolektif terhadap perilaku buruk inilah yang membuat budaya negatif tersebut bertahan lama. Lalu yang kelima adalah allocation of rewards atau alokasi imbalan. Ini adalah tentang sistem bonus dan promosi. Jika karyawan melihat bahwa individu yang tidak etis atau yang biasa yang korup lah, yang nggak etis lah, yang menerobos aturan tapi mencapai target dan malah mendapatkan promosi, maka karyawan itu akan melihat bahwa ada pesan sangat jelas bahwa organisasi itu lebih fokus pada nilai, fokus pada hasil dibandingkan nilai-nilai yang dipegang yaitu integritas. Lalu yang terakhir adalah kriteria seleksi dan pemberhentian, kriteria for selection and dismissal. Ini adalah tentang proses rekrutmen dan pemecatan. Cara sadar atau enggak, organisasi akan menyaring orang-orang yang tidak sejalan. Nah, dengan budaya yang ada. Seorang pelapor yang terlalu banyak nanya, pada akhirnya pasti akan tersingkir, pasti akan dijauhkan. Nah, karena mekanisme-mekanisme ini yang membentuk PBC atau Perceived Behavior Control di dalam mindset dari seorang karyawan. Seringkali pengaruh budaya yang kuat ini bisa mengesampingkan faktor-faktor lain seperti subjektif norm. Akhirnya meskipun rekan kerja secara verbal mendukung, jika budaya organisasinya toksik, nggak mendukung sama sekali karyawan tersebut nggak bakal berani dan nggak bakal lah berani untuk melapor. Nah, selain keenam mekanisme budaya tadi, PBC itu juga dipengaruhi oleh dua hal yang utama, dua hal yang sangat praktik dan sangat pasti wajar untuk dilakukan. Lalu yang pertama adalah persepsi tentang kemudahan mencari pekerjaan baru. Nah, kalau misalkan saya ngelapor, terus habis itu saya dipecat.
apakah saya bisa dapat kerja lagi atau enggak? Itu pasti muncul di benak karyawan. Lalu yang kedua adalah apakah bukti-bukti yang saya miliki itu sebenarnya kuat gitu. Kalau misalkan buktinya nggak kuat ya nggak bakal berani lapor. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Fani. Oke, saya lanjut lebih ke dalam penelitian Suyatno ini. Apa kontribusi atau kebaruan dari penelitian Suyatno ini? Penelitian ini memberikan tiga kontribusi utama. Yang pertama, penelitian ini adalah studi pertama di Indonesia yang menerapkan 6 mekanisme kepemimpinan Session untuk menganalisis budaya organisasi dalam konteks whistleblowing. Yang kedua, penelitian ini sangat spesifik. Fokusnya adalah pada kasus suap di institusi pemerintahan atau di Direktorat Jenderal Pajak, bukan isu umum seperti pelecehan seksual yang sudah banyak diteliti. Dan yang ketiga, penelitian ini melihat matriks preferensi channel yang kompleks. Penelitian ini tidak hanya bertanya tentang lapor atau tidak lapor, tapi menganalisis laporan itu kemana. Dan yang terpenting, mengeksplorasi alasan orang atau informan yang memilih untuk diam atau menjadi bystanders. Penelitian ini memiliki tiga pertanyaan yang akan diungkap. Yang pertama, sejauh mana prediktor yang terdiri dari sikap, norma subjektif, dan PBC mempengaruhi niat pegawai Direktorat Jenderal Pajak untuk melaporkan suap. Yang kedua, apa faktor-faktor utama yang mempengaruhi niat mereka? Dan yang terakhir, sejauh mana variabel ini mempengaruhi keputusan melapor atau tidak melapor dalam preferensi channel atau saluran internal, eksternal, anonim atau non-anonim. Selanjutnya, mengenai sorry. Selanjutnya, untuk menjawab penelitian tersebut, mari kita lihat metodologinya. Eh, Tujuan penelitian ini adalah untuk menginvestigasi terhadap sikap dan preferensi whistleblowing di kalangan karyawan Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia. Penelitian ini melakukan investigasi di Direktorat Jenderal Pajak. Pengumpulan data dilakukan selama 4 bulan pada tahun 2016 menggunakan metode campuran, ada survei cetak dan survei online melalui Qualtrics. Instrumennya menggunakan skala Likert 5 poin dan yang paling penting wawancara diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia melalui proses back-to-back translation untuk memastikan akurasi makna. Untuk analisisnya, data kuantitatif diolah dengan AMOS, sementara untuk data kualitatif dari jawaban terbuka dianalisis mengenai NVivo. Sekarang kita masuk ke temuan awal dari penelitian Suyatno ini. Bagian ini fokus pada analisis kualitatif terhadap responden yang memilih untuk tidak melapor. Dari 696 survei, terdapat 118 responden atau 17% eh, yang menyatakan tidak akan melapor. Dari jumlah tersebut, 70 orang memberikan alasan spesifik. Saat dianalisis, alasan-alasan tersebut terdapat tiga kata kunci yang paling sering muncul. Yang pertama, takut, takut akan pembalasan. Yang kedua, bukti, beban pembuktian yang tinggi saat mereka harus melaporkan. Dan yang ketiga adalah melaporkan, terkait dengan hierarki pelaporan. Penelitian ini kemudian mengklasifikasikan pada para non-pelapor ini ke dalam 4 kelompok. Kelompok yang pertama, yakni kelompok terbesar dengan eh, cakupan tidak dan tidak percaya sistem sebanyak 30 responden atau 43%, adalah mereka yang takut dan tidak percaya pada sistem. Mereka melaporkan hal tersebut, mereka berkata bahwa melaporkan hal tersebut sangat riskan bagi posisi mereka. Mereka takut melapor karena eh, tindakan tersebut dilakukan oleh atasan atau senior, dan mereka enggan mencari masalah. Yang kedua, kelompok kedua, yakni dengan 18 responden, sebesar 26%, adalah kelompok mereka yang bukan menolak untuk melapor, tetapi mereka menolak untuk melaporkan ke eksternal.
Mereka lebih suka melapor ke supervisor langsung atau channel internal. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sisa kepercayaan pada struktur terdekat. Kelompok yang ketiga dengan 16 responden atau 22% adalah kelompok yang terobsesi dengan bukti. Mereka hanya akan melapor jika punya bukti fisik yang kuat, karena bukti dianggap adalah satu-satunya perlindungan bagi diri mereka. Pada saat wawancara, informan menyampaikan akan melapor hanya jika mereka memiliki bukti nyata atau bukti yang kuat. Mereka tidak dapat melaporkan hanya berdasarkan perkiraan atau asumsi semata. Untuk yang kelompok terakhir atau kelompok kecil, mereka yang punya alasan pribadi, seperti tidak tega melaporkan rekan kerja dan merasa bahwa hal tersebut bukan merupakan urusan mereka. Selanjutnya, penutup. Berdasarkan temuan dari Suyatno, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi penting untuk Direktorat Jenderal Pajak. Rekomendasi pertama adalah soal peran pemimpin. Mengingat budaya Indonesia yang hierarkis dan kolektivis, pemimpin harus menjadi panutan. Pemimpin harus secara publik mendorong dan mendukung karyawan yang melapor, bukan hanya pasif belaka. Yang kedua, untuk mengatasi hambatan bukti, Direktorat Jenderal Pajak harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Caranya dengan terapkan sistem dokumentasi yang lebih baik, seperti buku catatan atau perintah tertulis formal untuk semua keputusan pajak, sehingga karyawan lebih mudah untuk mengumpulkan bukti. Yang ketiga, tingkatkan transparansi kepada pihak eksternal dengan cara memperluas akses publik terhadap informasi pemerintah, serta mencegah penyalahgunaan kuasa dan membangun kredibilitas. Oke, selanjutnya beralih ke studi kasus. Studi kasus yang kami ambil yakni studi kasus yang terkait dengan temuan Suyatno yang berjudul Becoming a Whistleblower and the Role of a Leader, Desire and Barriers oleh Zaki and Sayatri yang terbit di International Journal of Ethics and System. Tujuan mereka serupa dengan Suyatno et al., yakni mengkaji efektivitas whistleblowing, tapi dengan fokus memetakan faktor pendorong atau desires dan faktor penghambat, yakni barriers. Kesenjangan yang mereka isi adalah mengenai konteks, yakni mereka menggunakan lembaga keuangan Islam atau LKI. Pertanyaan riset mereka adalah apakah kerangka etika syariah yang seharusnya mendukung whistleblowing ini dapat berjalan efektif di tengah budaya kerja kolektif dan perlindungan hukum yang lemah di Indonesia. Metode penelitian mereka ini sedikit berbeda dari Suyatno. Mereka menggunakan kualitatif eksploratif. Sampel terdiri dari 48 informal dari berbagai level, mulai dari karyawan sebanyak 26 karyawan, 13 supervisor, 7 manajer puncak, dan 2 ahli hukum perbankan syariah. Fokusnya pada lembaga keuangan Islam di Indonesia, baik skala mikro seperti BMT dan skala makro seperti BPRS dan Bank Syariah Umum. Dengan menggunakan informan yang dari berbagai level dan dari berbagai setting, baik itu mikro dan makro, akan memberikan pandangan 160 derajat. Eh, untuk pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan forum group discussion atau FGD. Untuk menjaga kredibilitas dan validitas, peneliti Zaki dan Sayatri menggunakan triangulasi data, yaitu membandingkan data dari berbagai level jabatan untuk melihat konsistensi. Temuan mereka yang pertama adalah bagaimana implementasi PBS di lapangan. Hasilnya, sistem PBS seringkali tidak efektif. Banyak karyawan, terutama di lembaga keuangan Islam skala mikro seperti BMT, bahkan tidak tahu adanya sistem tersebut. Meskipun di bank skala makro sistemnya sudah ada, implementasinya masih lemah.
Penyebab utamanya adalah kurangnya sosialisasi dan pelatihan, serta budaya organisasi yang tidak mendukung, di mana karyawan yang sudah terlanjur takut dan akan konsekuensi negatif dari PBS ini. Yang selanjutnya, temuan kedua mengenai faktor-faktor yang mendorong karyawan untuk melapor. Saya Tri dan Zaki ini menemukan 5 faktor pendorong. Yang tertinggi 75% responden menyebutkan komitmen terhadap organisasi. Mereka merasa bertanggung jawab untuk menjaga integritas dan reputasi organisasi. Yang kedua, dan ini unik hanya terjadi di LKI, yakni di Lembaga Keuangan Islam, adalah tingkat religiusitas sebesar 68%. Karyawan memandang whistleblowing ini sebagai kewajiban agama sejalan dengan prinsip syariah, amar ma'ruf nahi mungkar yang berarti menyuruh pada kebaikan dan mencegah kejahatan. Faktor lainnya adalah adanya regulasi sebesar 64%. Dengan adanya aturan internal seperti SOP dan aturan eksternal yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, membuat karyawan merasa wajib untuk patuh. Eh, Selanjutnya ada dukungan organisasi sebesar 52%. Persepsi dukungan organisasi di mana mereka merasa berani melapor jika organisasi akan mendukung ataupun menjaga kerahasiaan dan memberikan penghargaan. Dan saya Tri dan Saki ini menemukan sisi gelap dari identitas sosial di mana orang lebih mudah melaporkan musuh mereka dibandingkan melaporkan hal-hal yang cenderung tidak etis. Begitu. Selanjutnya pada slide ini membahas mengenai faktor penghambat. Faktor pendorong yang saya jelaskan sebelumnya seringkali kalah dengan faktor penghambat. Di sini saya Tri dan Zaki menjelaskan ada 3 faktor penghalang terbesar. Faktor pertama adalah komitmen pada rekan kerja sebesar 68,75%. Adanya ikatan emosional yang kuat di lingkungan kerja dan mereka takut dianggap sebagai pengkhianat atau merusak pertemanan membuat komitmen pada rekan kerja menjadi faktor yang paling dominan. Mereka enggan melaporkan tindakan yang tidak etis akibat adanya loyalitas terhadap teman. Begitu. Untuk selanjutnya, penghambat kedua adalah personal cost sebesar 50%, yaitu takut akan stres, dikucilkan, bahkan kehilangan pekerjaan. Dan yang ketiga, merasa tidak pantas sebesar 33%. Mereka ragu dan enggan melapor karena merasa diri mereka sendiri tidak sempurna atau takut dianggap munafik. Temuan terpenting dari studi Zaki dan Sayatri ini adalah tentang peran pemimpin. Di sini mereka menemukan adanya kesenjangan besar antara harapan dan kenyataan. Harapan di sisi karyawan, pemimpin adalah garda terdepan yang akan berkomitmen, berani membela pelapor dan menjaga kerahasiaan. Namun, kenyataan di lapangan, pemimpin tidak memainkan peran signifikan. Mereka justru cenderung menutupi kasus pelanggaran. Prioritas mereka adalah menjaga citra perusahaan, bukan menegakkan aturan. Hal ini membuat karyawan yang pernah melapor menjadi jera, atau karyawan yang belum pernah melapor menjadi enggan untuk melakukan pelaporan. Ironisnya, temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa beberapa karyawan melakukan whistleblowing hanya untuk menjadi penjilat atau mencari muka kepada para pemimpin mereka. Slide terakhir, slide ini merangkum relevansi antara studi pertama, yakni Suyatno et al. Di Direktorat Jenderal Pajak, dan studi kedua, yakni Zaki dan Sayatri di Lembaga Keuangan Islam. Kedua studi ini saling mengkonfirmasi, keduanya membuktikan bahwa high context culture di Indonesia berupa loyalitas kelompok dan hubungan interpersonal sangat penting dan sangat mempengaruhi niat whistleblowing. Penghambat di kedua studi ini pun identik. Di studi Suyatno, penghambat utamanya adalah takut, sedangkan di
Studinya Sayatri dan Zaki, penghambat utamanya adalah personal cost. Selanjutnya, di studinya Suyatno, subjektif norm menjadi penghambat kedua, dan untuk di studi Sayatri dan Zaki, lebih ditekankan pada komitmen to coworkers, tekanan rekan kerja, begitu. Untuk para pemimpin, peran pemimpin juga serupa. Kegagalan pemimpin yang menurunkan bersifat behavioral control di studi pertama dikonfirmasi di studi kedua, yang menemukan bahwa pemimpin cenderung menutupi kasus demi citra perusahaan. Satu-satunya perbedaan unik dari temuan Zaki dan Sayatri adalah tingkat religiusitas sebagai faktor pendorong, suatu yang tidak ada dalam model PBT di studi pertama. Eh, Baik, sekian presentasi dari kami, kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.